Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai di kiamat nanti. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-77, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba 'alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta 'alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Allah SWT mengatakan, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka agar mereka menahan diri mereka dari berperang, dan dikatakan kepada mereka juga agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka ketika diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka itu takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah SWT, atau lebih takut lagi. Dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan bagi kami untuk berperang kalau seandainya engkau akhirkan kewajiban ini beberapa waktu yang akan datang? Katakanlah bahwasanya perhiasan kehidupan dunia itu hanya sedikit, dan akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa, dan tidaklah kalian dizalimi oleh Allah SWT walaupun hal yang sangat kecil. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menceritakan kepada kita bahwasanya dulu di awal Islam, ketika di Makkah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika di Makkah itu dalam keadaan lemah dalam artian tidak memiliki kekuatan untuk berperang, berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy. Jumlah para sahabat sangat sedikit jika dibandingkan dengan para kafir Quraisy. Begitu juga persiapan untuk berperang juga terbatas. Maka Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat, untuk menahan diri
untuk menahan diri mereka agar tidak mengangkat senjata menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Jadi untuk bersabar menghadapi orang kafir Quraisy. Ketika di Mekah diperintahkan untuk bersabar, untuk tidak membalas mungkin penganiayaan, intimidasi atau tekanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Disuruh oleh Allah SWT untuk tidak membalas, untuk tidak membela diri, tapi disuruh untuk bersabar oleh Allah SWT karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu sedikitnya kaum muslimin dan juga lemah atau terbatasnya kaum muslimin dari peralatan perang dan sebagainya. Maka Allah menyebutkan di sini, kufu ayyakum, tahanlah tangan kalian, yaitu untuk tidak mengangkat senjata, tahan. Kemudian Allah perintahkan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah sholat, ini yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT dan juga menunaikan zakat. Ini maksud zakat di sini adalah membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan zakat yang wajib, karena zakat yang wajib nanti diwajibkan baru ketika di Madinah. Kemudian kata Allah SWT, ketika Allah SWT mewajibkan kepada mereka, kepada kaum muslimin untuk berjihad, ketika sudah hijrah ke Madinah, maka diwajibkan, maka dibolehkan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka apa yang terjadi? Allah SWT mengatakan, sebagian dari mereka yang tadinya di Mekah ingin untuk berjihad, ketika mereka di Mekah, mereka ditindas, maka mereka ingin membalas, ingin berjihad di jalan Allah SWT. Maka ketika sudah pindah ke Madinah, Allah perintahkan, ketika di Mekah mereka dilarang, ditahan, disuruh menahan diri. Ketika sudah pindah ke Madinah, Allah perintahkan untuk berjihad, tapi justru mereka, kata Allah SWT, yakhshawna an-nasa khashyatillah aw ashadda khashyah. Justru mereka menjadi orang-orang yang takut kepada manusia, takut kepada musuh Allah, takut kepada orang-orang kafir, sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau bahkan lebih takut lagi, lebih takut pula mereka kepada manusia dibandingkan kepada Allah SWT. Padahal ketika di Mekah mereka minta untuk berjihad. Ketika sudah diberikan izin, justru mereka merasa takut. Bahkan tidak hanya takut, mereka mengatakan apa? Allah SWT menceritakan, wa qalu rabbana lima katabta alaina. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau undurkan kewajiban ini beberapa waktu yang akan datang. Nah ini kita bisa lihat di sini, ketika di Mekah ingin berjihad tidak diizinkan, sudah diizinkan malah takut. Dan disuruh mengatakan agar kenapa diwajibkan Madinah. Dan ini menunjukkan ada pengaruh ketika sudah di Madinah, mungkin sudah melihat bagaimana kehidupan dunia. Makanya Allah katakan, qul mata'ud dunya qalil. Kenapa mereka
berjihad, atau kenapa mereka takut? Karena sudah merasakan dunia, sudah melihat dunia. Maka Allah SWT mengingatkan di sini, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwasanya kenikmatan dunia tersebut, perhiasan dunia itu adalah suatu hal yang kecil. Bahwasanya dunia itu, kata Nabi SAW, dunia la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Bahwasanya dunia itu kalau ditimbang tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Betapa dunia itu sangat hina. Maka Nabi SAW pernah memberikan ilustrasi kepada para sahabat. Itu Nabi SAW pernah melewati seekor bangkai kambing yang cacat. Kambingnya sudah menjadi bangkai dan cacat. Kemudian kata Nabi kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Kata para sahabat, jangankan dibeli, dikasih saja kami tidak mau ngambil. Kata Rasulullah SAW, sungguh dunia itu lebih hina daripada bangkai. Ini hakikat dunia yang Rasulullah SAW gambarkan jika dibandingkan dengan akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan bagaimana kehidupan akhirat, kehidupan di surga. La mawdi'i sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cemeti seorang penduduk surga lebih baik daripada dunia dan seisi. Dan di surga sudah Allah sebutkan yang dalam hadis qudsi bahwasanya Allah SWT menyiapkan kepada hamba-Nya salih ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Bahwasanya kenikmatan di surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh pendengaran kita, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Maka Allah mengingatkan, qul mata'ud dunya qalil. Katakan kehidupan dunia itu sangat sedikit, qalil, sangat sedikit. Ya, sedikit. Waktunya juga sedikit. Kehidupan dunia, berapa lama kita hidup di dunia? Dunia itu fana. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia akan hancur. Maka dari sisi waktu, dunia itu qalil, sedikit jika dibandingkan dengan akhirat yang kekal. Dan juga dari segi zatnya, yaitu bagaimana kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat tidak bisa dibandingkan. Sedikit dari segi kenikmatan jika dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah katakan, qul mata'ud dunya qalil, sangat sedikit kenikmatan dunia. Dan kalau kita semua perhatikan, seluruh kenikmatan yang di dunia itu pasti selalu diikuti dengan atau dicampuri dengan, setelah ada kenikmatan pasti setelahnya ada kesusahan, setelah ada kelapangan ada kesempitan, ada sakit, ada sehat. Begitulah dunia. Tidak ada orang yang selalu sehat, tidak ada orang yang selalu lapang. Maka kelezatan hidup di dunia itu hanya terbatas, sangat sedikit dan sebentar. Maka kenapa takut kepada manusia, takut untuk berjihad di jalan Allah? Ini Allah SWT sebutkan. Maka Allah katakan, qul mata'ud dunya qalil. Katakan kepada mereka,
Kehidupan dunia itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada atau tidak mungkin kita untuk membandingkan. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dunia berubah, sedangkan akhirat, kenikmatan akhirat tidak berubah. Maka Allah katakan wal akhiratu khairun liman ittaqa. Bahwasanya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, bagi orang-orang yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Wala tuzlamuna fatila, kata Allah SWT, dan Anda tidak akan dizalimi sedikit pun. Fatilan, para ulama menyebutkan, yaitu bagian kecil dari biji kurma. Maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan hal yang kecil menurut kita dari kebaikan. Maka Allah akan balas. Tidak akan dizalimi. Anda tidak akan dizalimi dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kita dengan tidak memberikan balasan terhadap perbuatan baik yang kita lakukan walaupun itu kecil. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah fama li haula'i qaumin la yakaduna yafqahuna haditha." Allah katakan, Allah peringatkan, aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada pasti maut akan mendatangimu. Kata Allah SWT, di mana saja Anda berada pasti maut mendatangimu. Maka kenapa takut kepada musuh Allah? Maka kenapa takut untuk berjihad di jalan Allah? Tidak meninggal di medan jihad, maka juga akan meninggal di mana pun. Mau meninggal di medan jihad atau di atas kasur, semuanya pasti akan mati. Maka Allah katakan, di mana saja Anda berada, maka maut akan mendatangi. Walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun Anda lari, walaupun Anda berada di benteng yang sangat kokoh. Burujin musyayyadah yaitu husunun maniyah, para ulama ahli tafsir, yaitu di dalam benteng yang sangat kokoh. Walaupun Anda berada di dalam benteng yang sangat kokoh yang menurut Anda tidak bisa ditembus oleh musuh, tapi tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh malaikat maut, maka kematian pasti mendatangi Anda, kata Allah SWT, di mana saja Anda berada. Maka ini Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang dia takut akan kematian atau takut untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka Allah ingatkan, semua kita pasti akan meninggal. Justru meninggal di medan jihad adalah suatu hal yang mulia, adalah suatu hal bentuk kehormatan yang Allah berikan. Maka bagaimanapun pasti kita akan meninggal. Kemudian Allah lanjutkan, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Mereka mengatakan, kalau seandainya mereka ditimpa atau mendapatkan, kalau seandainya mereka mendapatkan satu kebaikan, maka mereka mengatakan ini semua datang dari Allah SWT. Kebaikan tersebut berupa mereka dapatkan harta, kelapangan, dimudahkan urusan, termasuk di sini
suburnya tanaman, maka mereka mengatakan itu semua datang dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka ditimpa kesusahan, keburukan, paceklik, kemarau, sakit, kekalahan, maka mereka mengatakan itu semua datang dari engkau, yaitu engkau maksudnya adalah Rasul. Mereka mengatakan, kenapa kita sekarang kemarau ini karena ini beriman kepada Muhammad SAW. Kenapa kita lagi kalah? Karena kalah itu datang dari Rasul. Ini yang mereka sampaikan atau yang mereka yakini. Allah katakan kepada mereka, "Qul kullu min indillah." Katakan, segala sesuatu itu datang dari Allah. Kebaikan yang kita dapatkan ataupun keburukan yang menimpa kita, semuanya takdir dari Allah SWT yang tidak mungkin kita elakkan. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang menimpa kita, baik itu hal yang menyenangkan bagi kita, yang baik menurut kita, ataupun sebaliknya hal yang buruk menurut kita, yang menyusahkan kita dan sebagainya, semua itu takdir dari Allah SWT dan ketentuan dari Allah SWT. Kebaikan yang datang merupakan karunia dari Allah SWT. Keburukan yang Allah timpakan karena sebab dari ulah tangan kita sendiri, dosa yang kita lakukan, dan itu juga semua takdir dari Allah SWT, yaitu ketetapan dari Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, "Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadith." Maka kenapa mereka ini? Mereka adalah satu kaum yang kata Allah SWT hampir saja tidak mengetahui atau tidak memahami perkataan atau apa yang disampaikan kepada mereka. Ini orang-orang munafik. Bagaimana mereka mengira kalau seandainya datang keburukan itu datangnya dari Rasul, mencela Rasul sama-sama. Dan mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang takut untuk berjihad di jalan Allah SWT. Takut untuk berperang di jalan Allah SWT, takut akan kematian, walaupun kematian itu pasti datang. Ini tipikal orang-orang munafik. Dan bisa kita lihat dan kita baca sejarah bagaimana Nabi SAW ketika di Madinah itu menghadapi orang-orang munafik. Dan kelihatan sekali ketika perang Uhud, di mana Nabi SAW sudah keluar dengan pasukan kaum muslimin lebih kurang 1.000 orang dari Madinah menuju Uhud. Tapi di tengah jalan sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang munafik mundur, maka tidak ikut berperang berjihad di jalan Allah SWT. Kenapa? Karena takut kematian. Kemudian Allah SWT melanjutkan ayat selanjutnya, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida." Allah SWT menyebutkan apa saja yang menimpa Anda berupa kebaikan, berupa suatu hal yang menyenangkan, semua datang dari Allah SWT. Apa yang menimpa kita atau yang kita dapatkan, hal yang baik, hal yang menyenangkan, itu semua dari Allah SWT. Dan juga apa yang menimpa Anda berupa kesusahan, keburukan, itu adalah dari diri Anda. Maksudnya dari diri Anda apa? Karena perbuatan Anda. Tapi semuanya tidak keluar dari takdir Allah.
keburukan tersebut, suatu hal yang tidak menyenangkan tersebut, itu karena ulah sendiri, ulah kita sendiri atau perbuatan kita sendiri. Allah SWT mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Maksudnya apa yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum, karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah SWT memaafkan yang banyak. Kalau seandainya setiap kesalahan yang kita lakukan kemudian Allah menghukum kita, maka mungkin kita tidak bisa berjalan di muka bumi ini dengan sempurna. Kalau seandainya setiap dosa yang kita lakukan kemudian Allah menyiksa kita langsung di dunia ini, maka mungkin kita tidak bisa hidup dengan normal. Tapi Allah SWT memaafkan. Allah timpakan sebagian itu agar kita kembali kepada Allah SWT. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian Allah tegur kita dengan musibah yang datang. Tujuannya agar kita kembali, agar kita bertobat kepada Allah SWT. Maka itu semua ulah tangan kita, tapi tidak keluar dari ketentuan Allah SWT. Ini adalah cara beriman dengan takdir Allah SWT yang benar. Maka dalam hal beriman pada takdir ini ada dua pemahaman yang keliru. Pemahaman yang disebut dengan qadariyah yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita di dunia ini, kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan, itu semata-mata karena keinginan kita sendiri, tidak ada keinginan Allah di situ. Saya melakukan ketaatan kepada Allah SWT murni kehendak saya, tidak ada kehendak Allah di situ. Sebaliknya juga maksiat yang saya lakukan murni karena kehendak Allah, tidak ada kehendak Allah, murni kehendak manusia itu sendiri, tidak ada kehendak Allah di situ. Maka ini pemahaman yang keliru. Sebaliknya juga ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya kebaikan yang menimpa kita itu semuanya dari Allah, kita tidak pernah ikut campur, kita tidak pernah berusaha. Begitu juga keburukan yang menimpa kita itu juga dari Allah semata, bukan karena keburukan yang kita lakukan. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Bahwasanya kita manusia memiliki masyiah atau kehendak yang Allah berikan. Kita semua melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Di situ ada kehendak kita, keinginan kita. Tetapi kehendak kita mengikuti kehendak Allah SWT. Begitu juga ketika kita melakukan perbuatan dosa. Itu adalah perbuatan kita sendiri, kita yang melakukan, tapi itu semua juga tidak keluar dari ilmu Allah SWT. Makanya Allah SWT mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Maka tidaklah engkau berkeinginan kecuali sesuai dengan keinginan Allah SWT. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang datang, apa yang menimpa Anda dari kebaikan atau apa yang Anda dapatkan berupa kebaikan, itu semua datang dari Allah SWT. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan adapun ada hal yang buruk yang menimpa Anda, itu karena ulah Anda sendiri, tapi ulah Anda sendiri juga tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada seluruh manusia rasulan, sebagai rasul, utusan Allah SWT. Maka Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasul SAW diutus untuk seluruh manusia, berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya yang diutus kepada kaumnya saja. Tapi Rasulullah SAW
utus kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada orang Arab saja, tapi kepada seluruh manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam universal, yaitu tertuju kepada seluruh manusia, bukan sebagian. Wa kafa billahi syahidan, cukup Allah SWT sebagai saksi. Maka cukup Allah SWT sebagai saksi bahwasanya Allah lah yang mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dari surah An-Nisa ayat yang 77 sampai 79. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.